Ribuan botol minuman keras berbagai merek dimusnahkan Polres Garut. Ribuan buruh di Sukabumi unjuk rasa untuk kenaikan upah sebesar 8,77%. Menjelang perayaan Natal, penjualan hampers Natal meningkat hingga 15%. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, ribuan botol minuman keras berbagai merek dimusnahkan jajaran kepolisian Resor Garut. Hal ini untuk meminimalisir potensi kejahatan di malam Tahun Baru. Dengan jumlah yang cukup fantastis, sebanyak 3.954 botol miras berbagai merek dimusnahkan jajaran kepolisian Resor Garut. Disaksikan langsung unsur Forkompimda Kabupaten Garut. Miras ini hasil razia bulan Mei hingga Desember 2025 yang dilakukan terhadap distributor dan kios-kios penjual minuman keras yang akan diedarkan dan dikonsumsi untuk malam pergantian tahun baru. Pemusnahan minuman beralkohol ini sebagai upaya mencegah tindak kejahatan yang kerap memicu terjadinya tindak kriminal akibat pelaku mengkonsumsi miras yang biasa dilakukan untuk merayakan pergantian tahun. Masih ada. Kami tetap melaksanakan kegiatan penertiban. Kami juga menghimbau kita yang sudah mengetahui ini jangan ikut-ikutan membeli atau mengedarkan dan sebagainya. Karena zero alkohol. Sekarang nanti tahun baru jangan sampai ada peredaran. Ya kita juga tetap melaksanakan ini, jangan sampai nanti membuat kegaduhan di tengah masyarakat dengan adanya peredaran miras. Pemusnahan ribuan miras ini hasil operasi penyakit masyarakat untuk meminimalisir peredaran miras di Garut jelang Natal dan Tahun Baru. Kepolisian Polres Garut berjanji akan terus menjaga keamanan dan kondusivitas di Garut. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, ratusan personil gabungan disiagakan di sejumlah pospam, objek vital dan lokasi wisata. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Polres Garut untuk pengamanan Nataru kali ini siapkan tim urai guna mengurai sejumlah kemacetan di jalur nasional, provinsi, dan jalur wisata. Lebih dari 700 personil gabungan dan kepolisian, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan, Basarnas, Tagana dan relawan disiapkan untuk pengamanan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2026. Sebelum diturunkan ke sejumlah pospam, titik rawan kemacetan, lokasi wisata dan beberapa gereja, Polres Garut menggelar apel siaga untuk menunjukkan kesiapan tugas operasi, baik dari aspek personel, material sarana komunikasi, dan sarana mobilitas lainnya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini Polres Garut menyiapkan sejumlah tim urai yang ditempatkan di jalur rawan kemacetan guna mengurai kepadatan kendaraan. Terlebih, tahun ini lonjakan kendaraan yang melintas di jalur nasional Limbangan maupun yang akan berwisata ke beberapa objek wisata yang ada di Garut diprediksi melonjak.
tentunya dalam operasi ini kami sudah siap. Sebelumnya kami dengan Forum Lalu Lintas Kabupaten Garut sudah melaksanakan survei terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana, sehingga dalam rangka pelaksanaannya kami dari Satlantas bisa melakukan upaya-upaya rekayasa arus lalu lintas demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka operasi Lilin Lodaya 2025. Ratusan petugas gabungan ini akan disebar di sejumlah lokasi di jalur nasional, provinsi, dan jalur wisata. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, ratusan armada bus telah disiapkan pihak Terminal Guntur Garut menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026. Diprediksi lonjakan penumpang akan terjadi peningkatan seiring dengan libur sekolah. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2026, Terminal Guntur Garut terus bebenah. Salah satunya dengan menyiapkan cadangan armada bus dari sejumlah pengusaha bus dengan berbagai jurusan, baik antar kota antar provinsi maupun bus antar kota dalam provinsi. Namun demikian, bus yang nantinya disiapkan untuk membawa penumpang yang hendak mudik maupun liburan harus layak jalan guna, mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Ratusan bus pun sudah disiapkan untuk membawa penumpang dari Jabodetabek menuju Garut. Petugas Kementerian Perhubungan pun memeriksa dan mengecek kesiapan armada bus yang nantinya akan digunakan untuk angkutan mudik Nataru. Kepala Terminal Guntur Garut, Bambang Argo bilang, pihaknya terus melakukan persiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Terlebih, tahun ini diprediksi penumpang yang tiba di Terminal Guntur jumlahnya akan mengalami peningkatan hingga 25% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat libur lebih awal dan berbarengan libur sekolah. Memastikan bahwa kendaraan anggota AKP yang ada di Terminal Guntur Melati Garut layak jalan semua untuk menghadapi arus Nataru 2025-2026. Untuk yang ada di kita, untuk prima jasa ada 110, itu AKAP dan AKDP, cadangannya ada 8, Karunia Bakti ada 75, cadangannya ada 5, ditambah MGI yang kita didominasi MGI itu diperkirakan ada 30 kendaraan. Tak hanya itu, berbagai fasilitas juga telah disiapkan untuk kenyamanan dan keamanan penumpang, seperti ruang tunggu penumpang, ruang laktasi, toilet gratis, dan fasilitas lainnya. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Menjelang perayaan Natal 2025, Panitia Natal di Gereja Katedral Bandung terus melakukan persiapan. Mulai dari pemasangan tenda, penambahan kursi untuk jamaat, hingga pengamanan yang sudah disiagakan sejak beberapa hari yang lalu. Menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Gereja Katedral Bandung terus melakukan persiapan. Persiapan sudah dilakukan beberapa hari lalu, mulai dari pemasangan tenda hingga penataan ornamen raksasa yang berada di depan gereja. Termasuk pengamanan Natal oleh petugas kepolisian sejak beberapa hari yang lalu. Mulai dari pengamanan di luar gereja hingga pengamanan di dalam gereja. Untuk malam misa di Gereja Katedral nanti diprediksi akan dihadiri 6.000 jamaat, baik dari Bandung Raya maupun luar Bandung. Kalau untuk persiapan Natal sih sudah ada beberapa panitia yang menyiapkan khusus ya. Kalau kami mah poster ya menyiapkan tempat supaya bersih saja. Ini ada pemasangan tenda juga ya? Ada. Ini biasanya kalau Natal diperkirakan berapa orang sih? Mungkin per misa bisa sampai 6.000 orang. 6.000 per misa ya.
Ustaz. Tadi ada pengamanan juga ya? Ada, sudah dari 3 hari yang lalu sudah ada pengamanan dari kepolisian. Jadi strategi kita dalam pengamanan gereja ini tentunya ini kita lakukan sesuai dengan SOP di kita, melakukan sterilisasi sebelum pelaksanaan misa ibadah di dalam gereja sudah harus steril dulu, ya. Sudah harus steril dilakukan oleh tim Jibom dari Brimob. Ya. Setelah itu baru jemaat boleh memasuki tempat ibadah. Polda Jabar pun akan menerjunkan tim gegana Jibom yang nantinya sebelum misa dimulai akan dilakukan sterilisasi baik di luar gereja maupun di dalam, termasuk akan melakukan pengecekan terhadap jemaat yang masuk menggunakan metal detektor. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Sukabumi berunjuk rasa menuntut kenaikan UMK 2026 yang saat ini tengah dibahas oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi. Para buruh menuntut kenaikan 8,77% yang dianggap mendekati komponen hidup layak atau KHL Provinsi Jabar, yakni Rp4.100.000. Unjuk rasa ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja ini mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, tempat pembahasan kenaikan UMK 2026 oleh Dewan Pengupahan bersama para pengusaha dan perwakilan buruh. Para buruh yang berorasi di halaman Dinsos ini mengusulkan kenaikan UMK 2026 sebesar 8,77% dari sebelumnya Rp3.604.483 menjadi Rp3.920.596. Kenaikan 8,77% atau sebesar Rp316.113 ini dianggap layak karena mendekati komponen hidup layak atau KHL yang sudah ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja. Aksi ini juga sebagai bentuk pengawalan terkait pembahasan kenaikan UMK hingga rapat menghasilkan kesepakatan. Jika dalam pembahasan terjadi kebuntuan, para buruh akan menempuh langkah lanjutan dengan mendatangi Bupati Sukabumi. Ketua DPC SPN Kabupaten Sukabumi, Budi Mulyadi mengatakan, kehadiran massa buruh bertujuan memastikan proses pembahasan UMK berjalan sesuai dengan regulasi dan berpihak pada kesejahteraan pekerja. Kegiatan hari ini adalah proses pengawalan penetapan UMK Kabupaten Sukabumi yang hari ini sedang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Sukabumi. Kita dari unsur pekerja dan buruh mengusulkan, menyampaikan tuntutan kami agar upah itu bisa ada kenaikan sesuai dengan PP yang terakhir yang berlaku saat ini. Kami menuntut kenaikan upah itu adalah 8,77%. Sementara itu, pembahasan hingga sore masih berlangsung. Namun jika dalam pembahasan ini deadlock, aksi buruh akan dilanjut dengan berunjuk rasa di pendopo Bupati Sukabumi. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, menjelang perayaan Natal, penjualan hampers Natal meningkat hingga 15%. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, menjelang perayaan Natal, hampers dengan beragam isi dan kemasan menarik kian banyak diburu. Di Bandung, penjualan hampers meningkat hingga 15% dibandingkan musim Natal tahun lalu. Momen Natal menjadi angin segar bagi pelaku usaha hampers. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang membeli hampers untuk dikirimkan kepada sanak saudara maupun kerabat sebagai bentuk perhatian dan kehangatan di hari raya.
Menurut Siska, salah satu penjual hampers di kota Bandung, penjualan hampers di musim Natal tahun ini meningkat 10 hingga 15% dibandingkan dengan Natal tahun lalu. Menurutnya pemesanan hampers sudah mulai meningkat sejak awal Desember lalu. Untuk menarik pembeli, tahun ini ia menawarkan 12 jenis hampers. Lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 6 jenis hampers yang ditawarkan. Jenis yang ditawarkan pun beragam, diantaranya barang pecah belah seperti satu set teapot, cookies, handuk yang dibentuk seperti rusa, hingga reed diffuser. Tahun ini kita variasinya ada 12, banyak banget. Karena variasinya dari yang harga 100 ribuan sampai 2 juta ke atas gitu. Jadi kalau variasi macam-macam, ada mulai dari anduk, ada dari makanan, ada juga dari khusus tahun ini kita juga bikin tissue box dari kayu dengan figurin kayak gini. Jadi ini khusus kita bikin custom buat Natal tahun ini. Untuk bisa mendapatkan hampers menarik dengan ragam yang menarik ini, harga yang harus dikeluarkan mulai dari Rp100.000 hingga Rp2 juta per paket. Sebagian besar pesanan dilakukan melalui sistem pre-order. Konsumen cukup memesan melalui Instagram atau WhatsApp, dan hampers dapat langsung dikirim ke alamat tujuan. Diperkirakan penjualan hamper ini masih akan terus meningkat hingga sehari sebelum hari Natal. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Momen Natal menjadi angin segar bagi pelaku usaha hampers. Di Bandung, saudara, penjualan hampers meningkat hingga 15% dibandingkan musim Natal tahun lalu. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Momen Natal dan Tahun Baru seringkali dipergunakan masyarakat untuk saling berkirim hadiah. Salah satunya adalah mengirimkan hampers. Nah, di samping saya ini ada salah satu jenis hampers yang biasanya dikirimkan untuk sanak saudara atau kerabat terdekat. Nah, ini bisa dilihat salah satu hampers ini isinya ini ada cookies, lalu ada pengharum ruangan dan juga ada botol. Dan di sini juga banyak hampers-hampers lainnya yang bisa dikirimkan ke sanak saudara atau sahabat-sahabat terdekat. Dan untuk mengetahui lebih jelas ada apa saja sih jenis hampers yang bisa dikirimkan ke sanak saudara atau sahabat, di samping saya sudah ada Kak Siska. Halo Kak Siska, apa kabar? Baik banget. Kak Siska, kalau misalnya dilihat kan ini banyak sekali jenis hamper. Sebenarnya yang dijual oleh Kak Siska sendiri ini ada berapa jenis hamper sih? Kalau jenis hampersnya itu ada 12 macam jenis hampers. Jadi harganya variasi banget. Dari yang harganya 100 ribuan sampai ada yang harganya jutaan. Nah, dalamnya macam-macam. Ada dari anduk, ada dari barang pecah belah, ada juga barang dari kayu. Tempat tisu ini sengaja kita khusus bikin tahun ini. Jadi kita bikin figurin lucu untuk tempat tisu bertemakan Natal. Nah, kalau misalnya dari penjualan sendiri, hampers ini sudah mulai banyak dipesan sejak kapan nih, Kak? Kalau untuk company, mereka udah mulai pesen di kita dari akhir November atau enggak awal Desember. Tapi kalau buat pribadi, itu dari tanggal 18, 20, mentoknya paling terakhir itu tanggal 24 Desember. Nah, kalau misalnya varian yang sering banyak dicari oleh masyarakat untuk momen Natal Tahun Baru ini apa nih? Barang pecah belah itu hype banget ya. Jadi tahun ini yang paling hype itu ini. Paket T-set dari barang keramik. Nah, ini tuh peminatnya banyak banget. Kita restocknya berkali-kali buat yang barang ini gitu ya. Nah, kalau misalnya dari segi penjualan, ini ada peningkatan nggak sih penjualan tahun ini dengan tahun lalu? Penjualan tahun ini kira-kira peningkatannya sekitar 10-15% lah daripada tahun lalu. Mungkin karena di kita variasinya lebih banyak banget nih dibanding tahun lalu ya. Jadi mungkin jadi orang lebih banyak juga antusias untuk memesan hampers di tempat ini. Kalau tahun lalu memang ada berapa jenis hampers yang disiapkan? Tahun lalu kita cuma nyiapin 6 macam hampers. Tahun ini kita 12 sampai 2 kali lipatnya.
cara pembelian sendiri seperti apa nih agar masyarakat yang ingin membeli itu tahu gitu apakah bisa datang langsung atau harus melakukan pemesanan secara online? Kalau sekarang semua tuh udah serba online ya. Jadi mereka tahu kita banyak lewat Instagram. Jadi mereka lihat produknya kita di Instagram, lalu mereka tinggal WhatsApp ke kita, pesen, tinggal minta dikirim tanggal berapa, kita lakuin pengiriman. Oke, baik. Terima kasih Kak Siska untuk obrolan kita tentang hampers. Nah, itu tadi perbincangan saya dengan Kak Siska, salah satu penjual hampers yang ada di Kota Bandung. Jadi, udah tahu ya pemirsa kalau misalnya mau mengirim hampers ini bisa berupa barang pecah belah, cookies, atau misalnya pengharum ruangan. Mita Handayani, Reza Pratama, Bandung, Jawa Barat. Saudara, momen akhir tahun menjadi berkah bagi pelaku usaha kue kering. Di Bandung, menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penjualan kue kering meningkat lebih dari 200%. Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, penjualan kue di salah satu produsen kue kering Kota Bandung mengalami peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, produksi kue kering sudah mulai digencarkan sejak awal bulan November. Kenaikan penjualan lebih dari 200% dibandingkan hari biasa. Peningkatan ini sudah dirasakan penjual kue sejak awal Desember dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga pergantian tahun 2026. Peningkatan kalau Natal dari awal Desember biasanya memang udah mulai mulai masuk bulan Desember udah mulai kelihatan rame gitu. Tapi biasanya peak-peaknya memang H-7 menjelang hari Natalnya. Setelah itu sampai tahun baru lah. Setelah itu mungkin agak naik lagi Imlek tapi tidak serame Natal juga. Karena mungkin lebih segmented yang merayakannya ya. Tidak semua komunitas Tionghoa pun bahkan merayakan Imlek gitu. Tahun ini karena agak deketan nih hari raya Natal dengan Lebaran, jadi memang produksi kita juga sudah ngegas dari bulan November kemarin. Untuk menarik minat pembeli dan meningkatkan penjualan, produsen kue pun mengeluarkan 3 varian baru, yaitu baton cookies, terdiri dari karamel pistachio, almond, dan choco cheese. Selain itu, konsumen juga diberi pilihan kue harian sehat, berupa health cookies gluten free. Inovasi rasa dan varian kue menjadi salah satu strategi penjual untuk menarik minat konsumen, sekaligus menyesuaikan dengan tren makanan sehat yang kian digemari. Apalagi kue kering yang dijual dapat dibungkus dalam bentuk hampers. Kadang kayak sama ya, mau Natal mau Tahun Baru itu pasti ada kue kering gitu. Ada tradisinya Natal sama Lebaran itu sama. Harus ada kue kering gitu kayaknya, teman-teman juga kayak gitu. Sedangkan mertuaku juga ngerayain Natal kan. Jadi pas ada di listnya itu pasti wajib ada kue kering gitu. Penjual optimis penjualan kue kering masih akan terus meningkat hingga menjelang pergantian tahun. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Kota Bandung selalu memiliki daya tarik tersendiri untuk selalu didatangi wisatawan. Di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, saudara, banyak wisatawan luar kota yang menghabiskan waktu di Kota Kembang untuk menikmati wisata kuliner. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Saudara, Kota Bandung seakan tidak pernah habis untuk dikunjungi para wisatawan karena memang Kota Bandung selalu menjadi salah satu tujuan wisata di kala libur panjang. Nah, di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, Kota Bandung ini banyak didatangi para wisatawan, terutama yang dari Jakarta karena memangnya jaraknya tidak terlalu jauh, bisa ditempuh hanya 3 jam melalui tol Cipularang. Dan saat ini saya sedang berada di daerah Terminal Ledeng, karena memang Terminal Ledeng ini adalah jaraknya dekat dengan Lembang. Dan sekarang saya akan berbincang dengan salah satu wisatawan yang sudah menghabiskan waktu di Kota Bandung. Halo, selamat malam Mas.
Malam, Namanya siapa nih Mas? namanya Hari. Mas Hari, ini kan tadi sempat mengatakan ini sedang liburan di Kota Bandung. Memang Mas Hari ini asalnya dari mana? Kalau saya kebetulan dari Pandeglang, Banten, Mbak. Nah, jadi ke Bandung ini memang pertama memang ada kerjaan ya. Terus yang keduanya silaturahmi dengan orang tua, nenek. Terus yang ketiganya sambil jalan-jalan begitu. Oke. Nah, kurang lebih menghabiskan waktu berapa lama nih di Kota Bandung? Kalau saya kemarin sih dari hari apa ya? Dari hari Minggu, mungkin Minggu pagi di sini. Nah, selama di Kota Bandung dari hari Minggu kemarin sudah kemana saja nih Mas? Kalau untuk kulineran biasanya saya sih sukanya makan di rumah makan Ibu Imas, Mbak, gitu. Nah, karena di situ kan banyak macam-macam lauk pauk yang memang masakan rumahan, cuman rasanya enak banget gitu. Selain sudah ke Bu Imas, kemana lagi nih? Mungkin sudah coba mie kocok atau yang lainnya? Kalau cemilan-cemilan banyak sih kayak cireng-cireng mungkin gitu ke pusat oleh-oleh juga tadi. Terus tadi sore juga ngopi sih Mbak gitu di tempat coffee shop gitu. Kalau misalnya yang lainnya nih, cuanki atau soto Bandung, gimana nih? Kalau cuanki enak juga sih. Saya pernah nyobain makan cuanki itu di sekitaran Gedung Sate. Nah, itu lumayan enak. Enak ya? Iya. Nah Mas, ini kan menghabiskan waktu di Kota Bandung 2 hari. Ada budget yang dipersiapkan nggak sih untuk bermain di Kota Bandung? Ya mungkin kalau untuk budget tergantung kita dengan siapa mungkin Mbak ya. Kalau saya sih memang dengan keluarga mungkin di kisaran 5 jutaan mungkin cukup untuk 2 hari di Bandung begitu. Untuk apa aja nih? Untuk bensin, untuk kulineran, oleh-oleh mungkin? Ya kalau bensin udah pasti Mbak ya. Bensin lalu kita juga kan kulineran di sini 2 hari kan lumayan juga. Jadi oleh-oleh udah pasti wajib dibawa untuk orang Banten di sana, orang Pandeglang Banten begitu. Udah beli oleh-oleh apa nih buat keluarga di Banten? Nah kalau biasanya kalau di sini ada tahu sutra, tempe goreng sih biasanya, lalu ada cuanki apa ya? Cuanki kemasan instan begitu Mbak. Jadi untuk diseduh di Pandeglang gitu. Iya. Terima kasih Mas Hari sudah berbincang dengan kami. Nah itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan salah satu wisatawan yang dari Banten yang sudah menghabiskan waktu dari minggu kemarin sampai dengan Senin malam ini. Mita Handayani, Reza Pratama, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sebuah wahana digital yang menyuguhkan pengalaman sejarah imersif melalui teknologi artificial intelligence hadir di Lembang. Informasi selengkapnya sesaat lagi saudara, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, polusi cahaya di kawasan Bandung Raya terus meningkat dan kini kian mengancam kegiatan pengamatan astronomi di Observatorium Boscha Lembang. Melalui Open House 2025, ITB mendorong publik lebih peduli terhadap pencemaran cahaya yang tak hanya merusak langit malam, namun juga mempengaruhi ekosistem lingkungan. Polusi cahaya menjadi sorotan utama dalam Open House Observatorium Boscha 2025. Peneliti menyampaikan keterangan langit di kawasan Lembang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, teleskop kesulitan merekam cahaya benda langit yang semakin tertutup pancaran lampu permukiman, hotel, dan kawasan komersial. Paparan cahaya berlebihan ini membuat data astronomi menjadi tidak akurat, menurunkan detail objek yang seharusnya terlihat, hingga menyulitkan penelitian jangka panjang tentang pergerakan objek langit. Tak hanya menghambat penelitian, polusi cahaya juga memberi dampak nyata pada lingkungan. Satwa nokturnal seperti serangga, burung migrasi, dan kelelawar mengalami kebingungan arah, gangguan pola makan, hingga penurunan populasi akibat terang buatan yang berlebihan. Peserta Open House diberikan pemahaman bahwa polusi cahaya bukan sekedar masalah astronomi, namun juga masalah ekologi.
Warga disebut perlu mengatur penggunaan lampu luar ruangan seperti membatasi jam operasional, menggunakan lampu tertudung, dan memilih cahaya dengan warna yang ramah lingkungan. Jadi udaranya segar. Lalu yang keren banget sih bisa melihat observatorium secara langsung yang saya seumur hidup tuh baru pertama kali. Iya. Terus apa aja sudah dari sini nyobanya? Melihat Saya apa? sudah melihat booth-booth dan beberapa workshop dan itu tuh menarik. Saya mempelajari banyak hal. Jadi wawasan saya jadi lebih luas gitu. Menurut panitia, edukasi seperti ini penting di kawasan Lembang yang terus berkembang. Semakin banyak gedung dan penerangan baru dapat memperburuk polusi cahaya dan dalam jangka panjang dapat mengancam operasional Observatorium Bosca sebagai fasilitas astronomi nasional. Yang ingin diperkenalkan kepada Jadi yang ingin diperkenalkan kepada masyarakat adalah ingin mengenalkan bagaimana Observatorium Bosca melakukan penelitian sebagai profesi astronom salah satunya gitu. Dan di sini juga harapannya anak-anak bisa mengenal lebih jauh lagi tentang bagaimana Observatorium Bosca menjaga langitnya agar tetap gelap, kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk bermain mengedukasi anak-anak sambil mengenalkan polusi cahaya seperti itu. Peneliti Bosca berharap masyarakat dan pemerintah daerah dapat menata penggunaan penerangan malam hari agar langit malam di Lembang tetap terjaga dan penelitian astronomi dapat terus berkembang. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebuah wahana digital yang menyuguhkan pengalaman sejarah imersif melalui teknologi Artificial Intelligence atau AI hadir di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam episode perdananya, Museum Lotus mengangkat tema Konferensi Asia Afrika 1955, salah satu peristiwa diplomasi terbesar yang pernah berlangsung di Indonesia. Museum Lotus atau Lorong Waktu Sejarah di The Great Asia Afrika Lembang, Kabupaten Bandung Barat, lahir dari kolaborasi Curaweda bersama tenaga ahli sejarah, termasuk penulis sekaligus peneliti buku Konferensi Asia Afrika 1955. Melalui mini teater 3 layar trapezoidal, pengunjung diajak merasakan atmosfer konferensi seolah hadir langsung di ruang sidang bersejarah. Selain menonton film, pengunjung juga dapat menikmati fasilitas interaktif seperti AI Generative Painting, ruang tunggu dengan berbagai informasi sejarah, serta berfoto bersama avatar AI tokoh konferensi Asia Afrika. Sensasinya seperti beneran ya, ada di samping saya, kebetulan saya foto di sebelahnya gitu. Karena ada AI, jadi terasa lebih nyata aja gitu kelihatannya. Kehadiran Museum Lotus ini diharapkan dapat menumbuhkan minat terhadap literasi sejarah, memperkaya wisata edukasi, serta menjadi contoh pemanfaatan teknologi AI dalam pelestarian nilai-nilai sejarah. Sedang berkembang dan penggunaannya itu belum ada pakem yang jelas. Jadi di sini kita menggunakan ethical AI sehingga AI bisa digunakan secara maksimal dengan lebih positif. Bisa untuk belajar dan mengetahui tentang sejarah lebih maksimal dan lebih menarik juga pastinya. Nah, gimana? Tertarik dengan wahana baru di The Great Asia Afrika? Selain bisa menjadi alternatif berlibur di akhir pekan atau tahun baru, namun tetap mendapatkan pengetahuan dan informasi baru. Ahmad Fadlilah, Kompas TV, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, PSSI sebut akan segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Saudara, PSSI disebut akan segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Segudang pengalaman dan prestasi saat menukangi Timnas membuat nama John Hartman semakin menguat menjadi juru taktik Timnas Indonesia. PSSI memastikan mantan pelatih tim nasional Kanada, John Hartman, akan menahkodai skuad Garuda mulai Januari 2026. Dikutip dari Kompas ID edisi 20 Desember 2025, anggota Komite Eksekutif PSSI, Ahmad Riyad, membenarkan kabar tersebut. Benar, Pak Marji yang akan mengumumkan, ujar Ahmad Riyad. Publik sepak bola tanah air kini menaruh harapan besar kepada sosok Hartman. Tangan dingin Hartman diharapkan memperbaiki prestasi Timnas Indonesia. Rekam jejak Hartman tak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih 50 tahun ini membuat sejarah bersama Kanada dengan membawa lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya sejak 36 tahun terakhir. Hartman juga membawa tim sepak bola putri Kanada meraih 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 dan Rio de Janeiro 2016. Ia juga mengantarkan timnas wanita Selandia Baru tampil di Piala Dunia Wanita edisi 2007 dan 2011. Pelatih berpaspor Inggris ini mengutamakan hasil sehingga selalu menerapkan taktik fleksibel di antara 3-4-3 dan 3-5-2. Formasi ini sangat dipahami pemain Timnas Indonesia karena pernah diterapkan saat diasuh Shin Tae-yong. Selain itu, pelatih berlisensi UEFA Pro ini juga dinilai bisa menguasai ruang ganti tim. Pengaruh Hartman dinilai bisa menjaga kondusivitas internal tim. Namun Hartman juga memiliki kekurangan yang perlu dipelajari jika nanti ia menahkodai Timnas Indonesia. Hartman belum memiliki pengalaman bersaing di Asia. Jika jadi ditunjuk oleh PSSI, Hartman akan jadi pelatih berkebangsaan Inggris kedua yang menangani Timnas Indonesia. Sebelumnya Indonesia juga pernah dilatih pelatih asal Inggris, yakni Peter Witt pada 2004-2007. Kini publik sudah tak sabar menanti pengumuman dari PSSI tentang nahkoda baru Timnas Indonesia. Cetak sejarah bawa pulang emas pertama kali di ajang SEA Games 2025. Timnas Futsal Putra Indonesia disambut meriah supporter La Grande di Bandara Soekarno-Hatta. Kelompok supporter Indonesia La Grande sambut kepulangan Timnas Futsal Indonesia dari SEA Games 2025 di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Sabtu malam. Spanduk dibentangkan, yel-yel dikumandangkan saat Iqbal Iskandar dan kawan-kawan memasuki area penyambutan yang digelar NOC Indonesia. Ini jadi momen bersejarah bagi tim futsal putra Indonesia yang untuk pertama kalinya berhasil meraih emas. Apalagi emas didapat usai menaklukkan tuan rumah Thailand 6-1 di laga terakhir. Yang pasti jujur kita butuh uji coba seperti di tryout menghadapi tim-tim yang lebih kuat ya gitu ya. Seperti kemarin alhamdulillah kita sudah bisa menggelar Four Nation. Di awal tahun kita bisa melawan Argentina, Jepang, Arab Saudi. Udah gitu kita bisa mendatangkan Latvia, Belanda, dan juga Tanzania. Udah gitu terakhir kita uji coba sama Australia. Nah seperti hal-hal seperti itu yang dibutuhkan sama timnas kita gitu, untuk bisa lebih improve lagi ke depannya. Gagal penuhi target emas, tim sepak takraw Indonesia minta persiapan menuju Asian Games 2026 lebih matang. Republik Indonesia. Tim sepak takraw Indonesia hanya mampu meraih 1 perak dan 4 perunggu dari SEA Games 2025. Capaian ini tidak sesuai target 1 emas yang dicanangkan pemerintah. Terlebih, pada SEA Games 2023, tim sepak takraw juga sejatinya memperoleh 2 medali emas. Tiba di tanah air Minggu malam, Wakil Kapten Tim Sepak Takraw Indonesia, M. Hardiansyah Mulyang bilang, persaingan di kawasan Asia Tenggara kini lebih merata. Evaluasi harus segera dilakukan agar tak tertinggal dari negara lain. Di antaranya persiapan pelatnas yang lebih panjang dan regenerasi atlet. 2 hal ini mutlak diperlukan
agar Indonesia kembali mampu berjaya. Terdekat, ada Asian Games 2026 yang akan menjadi panggung atlet sepak takraw Indonesia. Ke depan ini kita akan prepare lagi untuk menuju di Asian Games di Nagoya, Jepang 2026 insya Allah. Mungkin evaluasinya itu semoga dari pemerintah ini bisa lebih cepat dimulai dengan training centernya supaya persiapan lebih matang lagi ke depannya insya Allah. Ya. SEA Games selesai, ketibaan tim sepak takraw di tanah air Minggu malam tandai gelombang terakhir kepulangan atlet dari Thailand. Usai sudah perjuangan patriot olahraga nasional pada SEA Games 2025, tim sepak takraw jadi salah satu kontingen terakhir yang tiba di tanah air. Total 1.021 atlet Indonesia telah selesai tunaikan tugas. Sebagian besar kembali ke Indonesia, sementara beberapa atlet melanjutkan dengan kegiatan pribadi. Kedatangan atlet sepak takraw disambut Sesmenpora Gunawan Suswantoro di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kemenpora berterima kasih atas capaian luar biasa kontingen yang mampu lampaui target pemerintah. Adapun mengenai bonus yang dijanjikan akan segera dihitung dan diproses agar cepat dicairkan. Sebab Asia Games 2026 dan Olimpiade 2028 sudah menanti. Kita berharap mereka jangan berhenti berlatih, tetap berlatih terus untuk melatih tekniknya, melatih fisiknya supaya nanti Asian Games bisa berhasil lagi. Belasan rumah warga di Sukabumi hanyut akibat meluapnya Sungai Cidadap. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, ribuan botol minuman keras berbagai merek dimusnahkan jajaran kepolisian Resor Garut. Hal ini untuk meminimalisir potensi kejahatan di malam tahun baru. Dengan jumlah yang cukup fantastis, sebanyak 3.954 botol miras berbagai merek dimusnahkan jajaran kepolisian Resor Garut. Disaksikan langsung unsur Forkompimda Kabupaten Garut. Miras ini hasil razia bulan Mei hingga Desember 2025 yang dilakukan terhadap distributor dan kios-kios penjual minuman keras yang akan diedarkan dan dikonsumsi untuk malam pergantian tahun baru. Pemusnahan minuman beralkohol ini sebagai upaya mencegah tindak kejahatan yang kerap memicu terjadinya tindak kriminal akibat pelaku mengkonsumsi miras yang biasa dilakukan untuk merayakan pergantian tahun. Masih ada. Kami tetap melaksanakan kegiatan penertiban. Kami juga menghimbau kita yang sudah mengetahui ini ya jangan ikut-ikutan membeli atau mengedarkan dan sebagainya karena zero alkohol. Sekarang nanti tahun baru jangan sampai ada peredaran. Ya kita juga tetap melaksanakan ini, jangan sampai nanti membuat kegaduhan di tengah masyarakat dengan adanya peredaran miras. Pemusnahan ribuan miras ini hasil operasi penyakit masyarakat untuk meminimalisir peredaran miras di Garut jelang Natal dan Tahun Baru. Kepolisian Polres Garut berjanji akan terus menjaga keamanan dan kondusivitas di Garut. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, ratusan personil gabungan disiagakan di sejumlah pos PAM
objek vital dan lokasi wisata. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Polres Garut untuk pengamanan Nataru kali ini siapkan tim urai guna mengurai sejumlah kemacetan di jalur nasional, provinsi, dan jalur wisata. Lebih dari 700 personil gabungan dan kepolisian, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan, Basarnas, Tagana dan relawan disiapkan untuk pengamanan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru 2026. Sebelum diturunkan ke sejumlah pospam, titik rawan kemacetan, lokasi wisata dan beberapa gereja, Polres Garut menggelar apel siaga untuk menunjukkan kesiapan tugas operasi, baik dari aspek personel, material sarana komunikasi, dan sarana mobilitas lainnya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini Polres Garut menyiapkan sejumlah tim urai yang ditempatkan di jalur rawan kemacetan guna mengurai kepadatan kendaraan. Terlebih, tahun ini lonjakan kendaraan yang melintas di jalur nasional Limbangan maupun yang akan berwisata ke beberapa objek wisata yang ada di Garut diprediksi melonjak. Tentunya dalam operasi ini kami sudah siap. Sebelumnya kami dengan Forum Lalu Lintas Kabupaten Garut sudah melaksanakan survei terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana, sehingga dalam rangka pelaksanaannya kami dari Satlantas bisa melakukan upaya-upaya rekayasa arus lalu lintas demi menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka operasi Lilin Lodaya 2025. Ratusan petugas gabungan ini akan disebar di sejumlah lokasi di jalur nasional, provinsi, dan jalur wisata. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, ratusan armada bus telah disiapkan pihak Terminal Guntur Garut menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026. Diprediksi lonjakan penumpang akan terjadi peningkatan seiring dengan libur sekolah. Menghadapi libur Natal dan Tahun Baru 2026, Terminal Guntur Garut terus bebenah. Salah satunya dengan menyiapkan cadangan armada bus dari sejumlah pengusaha bus dengan berbagai jurusan, baik antar kota antar provinsi, maupun bus antar kota dalam provinsi. Namun demikian, bus yang nantinya disiapkan untuk membawa penumpang yang hendak mudik maupun liburan harus layak jalan guna, mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Ratusan bus pun sudah disiapkan untuk membawa penumpang dari Jabodetabek menuju Garut. Petugas Kementerian Perhubungan pun memeriksa dan mengecek kesiapan armada bus yang nantinya akan digunakan untuk angkutan mudik Nataru. Kepala Terminal Guntur Garut, Bambang Argo bilang, pihaknya terus melakukan persiapan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Terlebih, tahun ini diprediksi penumpang yang tiba di Terminal Guntur jumlahnya akan mengalami peningkatan hingga 25% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat libur lebih awal dan berbarengan libur sekolah. Memastikan bahwa kendaraan anggota AKAP AKDP yang ada di Terminal Guntur Melati Garut layak jalan semua untuk menghadapi arus Nataru 2025-2026. Untuk yang ada di kita, untuk prima jasa ada 110, itu AKAP dan AKDP, cadangannya ada 8, Karunia Bakti ada 75, cadangannya ada 5, ditambah MGI yang kita didominasi MGI itu diperkirakan ada 30 kendaraan. Tak hanya itu, berbagai fasilitas juga telah disiapkan untuk kenyamanan dan keamanan penumpang, seperti ruang tunggu penumpang, ruang laktasi, toilet gratis, dan fasilitas lainnya. Ridwan Mustopa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.